Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sanilia Sifra dan rekan saya Claudia akan menyampaikan opini kami tentang presidensi G20 tahun 2022. Mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang, Indonesia mendapatkan kepercayaan memegang presidensi G20 tahun 2022. Dalam presidensi tersebut, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, atau Pulih Bersama Bangkit Perkasa. Seperti yang dikemukakan Kemenlu Retno, ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 sejak G20 didirikan. Presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger dalam keterangan pers bersama mengenai presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 yang berlangsung virtual di Jakarta Selasa 14 September 2021 malam. Adapun juga yang diungkapkan Bapak Jokowi bahwa beliau sangat optimis presidensi Indonesia di G20 ini merupakan momentum bangsa ini berperan lebih besar dalam menentukan pemulihan perekonomian dunia, tata dunia yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan. Presidensi G20 menjadi ajang pembuktian Indonesia bahwa di tengah pandemi ini, dunia internasional tetap memiliki persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Oleh karena itu, momentum presidensi yang hanya terjadi satu kali setiap generasi atau kurang lebih 20 tahun sekali harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas domestik maupun internasional. Selain itu, juga ada 3 pilar utama G20 yang diusung, yaitu yang pertama, promoting productivity, yaitu mempromosikan produktivitas melalui penguatan sumber daya manusia. Yang kedua, ada increasing resilience and stability, yaitu meningkatkan daya tahan perekonomian Indonesia yang semakin tangguh dan berkelanjutan. Dan terakhir itu ada ensuring sustainable and inclusive growth, yaitu memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk penjelasan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Claudia. Indonesia ingin membuktikan diri kepada dunia bahwa meskipun adanya pandemi tidak akan membuat perekonomian menjadi menurun. Ajakan halus Indonesia ini sejalan dengan teori yang kelompok kami gunakan, yaitu soft power diplomasi yang dikemukakan oleh Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul Soft Power: The Means to Success in World Politics. Joseph Nye berpendapat bahwa soft power terletak pada kemampuan untuk menarik dan membujuk secara halus, karena soft power lah yang akan membantu kita dalam menangani isu-isu global kritis yang membutuhkan kerjasama multilateral antar negara. Kemudian juga ada 3 pilar yang telah disebutkan rekan saya yang sejalan juga dengan teori multitrack diplomasi yang diungkapkan oleh Louis Diamond dan John W. McDonnell dalam buku mereka yang berjudul Multitrack Diplomasi: A Systems Approach to Peace, bahwa multitrack diplomasi ini merupakan pendekatan holistik yang menekankan interdependensi dalam berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya dan sebagainya. Diplomasi multitrack tidak mengabaikan diplomasi secara formal, namun dapat dilihat bahwa track 1 yang dianggap sebagai diplomasi resmi digunakan untuk mendukung jalannya berbagai track yang lain. Diplomasi track 1 ialah diplomasi yang dilaksanakan oleh negara dan dikenal sebagai diplomasi tradisional atau diplomasi resmi pada umumnya. Dan pendapat atau keinginan terselubung dari Bapak Jokowi bahwa dengan adanya presidensi G20 ini akan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan kemudian menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekian video dari kelompok kami mengenai ekspektasi untuk presidensi Indonesia di G20 pada tahun
2022. Terima kasih.